warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, posisi kita pagi ini masih membahas tentang hadis dari Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila idza rabba'al insan, apabila menyambut gembira kepada pengantin, dia bersabda barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan pada pertemuan yang lalu masih membahas tentang pengertian barokah, barakallahu laka. Dan ini makalah bagian yang keempat, yaitu barokah yang tercantum di dalam Al-Quran sebagai sambungan makalah yang ketiga. Dan ayat yang keempatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitabun, kitab, anzalnahu, kami turunkan, ilaika kepadamu, mubarakun, mubarak, yang penuh berkah, yang diberkahi. Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadakkara, dan supaya mengambil pelajaran, tadakkur, ulul albab, orang-orang yang memiliki lub atau akal pikiran, atau orang yang mendapat pelajaran. Jadi di sini tegaskan di dalam ayat ini, pertama kitabun itu anzalnahu, kami turunkan. Kedua, kepadamu Muhammad. Ketiga, penuh barokah. Keempat, hendaklah umat manusia tadabbur. Kelima, tadakkur kepada ayat-ayatnya. Jadi ada tadabbur, ada tadakkur. Kita lihat maknanya. Dalam ayat ini dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran disebut sebagai kitab, yang berarti tulisan, yang tertulis. Kemudian anzalnahu, Allah menurunkan, kami yang menurunkan, ilaika kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika ayat ini turun, yaitu diturunkan kepada Nabi. Kemudian mubarak, yang berkah. Berkah dalam hal ini berarti bahwa Al-Quran membawa kebaikan dan keberkahan yang luas dan mendalam, yang memandu manusia menuju petunjuk, yaitu dengan tadabbur dan tadakkur. Petunjuk kemana? Ke keselamatan. Keselamatan di mana? Di dunia maupun di akhirat. Jadi Quran itu membawa keselamatan dunia maupun di akhirat. Dan memang sekarang sudah diakui oleh teknologi. Kalau Bapak dan Ibu bertanya dalam teknologi, upamanya chat GPT aja tanya, agama apa yang paling benar? Pasti Islam. Padahal itu chat GPT itu kan bukan buatan Muslim, buatan non Muslim kan. Tapi kok kenapa kalau kita nanya pasti mereka dituna teh Islam sobek. Ibu coba ditanya agama apa yang paling benar, pasti menjawab teknologi itu
Islam. Kemudian siapa pemimpin yang terbaik? Pasti di kalangan Muslim. Ya, itulah teknologi, ya. Sehingga anehnya sekarang dengan kemajuan teknologi itu orang-orang yang cerdas banyak yang berbondong-bondong kepada Islam. Ya, kalau kayaknya sekarang itu kalau tidak ke Islam, mereka itu tidak beragama gitu. Kalau tidak ke Islam, karena di teknologi itu tidak ada yang menggiring ke agama yang lain. Pasti itu kepada Islam. Dan mungkin semakin maju teknologi akan semakin maju al-Islam. Walaupun banyak yang menggunakan untuk kepentingan kemaksiatan, ya, seperti perjudian dan lain-lain. Tetapi kalau bertanya tentang ilmiah, itu pasti pada Islam itu mubarak, itu berkah. Kemudian liyadab baru, tujuan utama diturunkan Quran itu tadabbur, agar manusia itu mendalami ayat-ayatnya, karena di situ dikatakan liyadab baru, yaitu merenungi, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis dan menerapkannya dalam kehidupan. Ini menekankan pentingnya tafakur, tadabbur. Apa bedanya tafakur, tadabbur? Sebab kalau tafakur lebih kepada ayat-ayat kauniyah, kalau tadabbur kepada ayat-ayat kauliyah, dan Quran mendorong dua-duanya, baik tadabbur maupun tafakur. Hanya bedanya kalau tafakur mah dari keraguan, ingin yakin, kalau tadabbur dari keyakinan, ingin membuktikan keyakinannya. Makanya tadabbur Quran, tafakur alam. Ini menekankan pentingnya tafakur atau perenungan yang mendalam, serta tadabbur terhadap ajaran-ajaran Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi orang ulul albab itu berdasar ayat ini tadabbur, tafakur, dan tadakkur. Karena di sini dikatakan waliyatadakkara ulul albab. Rasa ini mengajak agar orang-orang yang berakal sehat, yaitu ulul albab, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mereka yang menggunakan akal dan pemahaman yang benar akan dapat mengingat, memahami, dan menerapkan ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan mereka. Karena ulul albab itu akan semakin paham terhadap Al-Quran. Makna filosofisnya dari ayat ini, pertama, Al-Quran sebagai sumber berkah, karena di situ disebut mubarak, dan petunjuk hidup. Jadi filosofinya adalah bahwa Al-Quran dengan segala petunjuk yang mengandung di dalamnya itu merupakan sumber berkah yang abadi. Jadi kalau ibu dan bapak mendoakan barokallahu laka ketika pengantenan, semoga Allah memberikan berkah, termasuk juga yaitu berkah dari Al-Quran. Berkah dari apapun, dan termasuk didoakan barokallahu laka. Jadi wajar kalau doa keberkahan itu sebagai teguran atau sebagai perbaikan di dalam doa. Karena orang jahiliyah mendoakannya birrifa wal banin, atau birrofi wal banin, birrifa wal banin, semoga rukun dan punya anak, maka diperbaiki doanya.
Fala taqulu hakada, jangan mendoakan agar punya anak. Karena memang tidak semua pengantin itu ingin punya anak. Ada pengantin yang tidak mau punya anak. Adik saya itu punya anak cikal, perempuan, dinikahkan 3 tahun yang lalu. Ibunya bertanya, kapan punya anak? Ngamek gitu. Udah. Emangnya wajib punya anak? Saya mah belum mau geus 3 tahun dia can mau punya anak. Jadi ada pengantin yang tidak mau punya anak. Jadi jangan didoakan semoga punya anak tuh begitu. Karena ternyata ada beberapa pengantin yang tidak mau punya anak nikahnya. Maka barokallahu laka, berkah. Kemudian kedua, pentingnya refleksi dan pemahaman mendalam. Ayat ini mendorong kita untuk tidak sekadar membaca Al-Quran itu. Bukan hanya dibaca, tetapi juga didalami makna-maknanya. Jadi kalau Rasulullah SAW menyarankan kepada Abdullah bin Amr bin As yang dia menamatkan Quran sehari semalam, kan ditegur oleh Rasul. Jangan kamu perbuat menamatkan Quran sehari semalam. Kenapa ya Rasulullah? Ya kan punya tanggung jawab yang lain. Kamu punya anak kepada apa? Kamu punya tanggung jawab kepada dirimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada tamumu, kepada siapapun yang berkunjung harus dikunjungi. Makanya kalau hayo baca Quran. Kan kadang-kadang ada yang orang yang soleh pisan membaca Quran, walaupun keur ngariung ngobrol baca Quran we dia mah. Pedulikan orang ngobrol juga kan ada. Hanya ditegur oleh Rasul. Lalu tanya, berapa tuh ya Rasulullah baca Quran tuh? Ya udah cukup kulli syahr, 1 bulan we 1 tamatan. Jadi cukup satu bulan saja, satu tamatan, nggak usah panjang-panjang. Karena apa? Karena perlu tadabbur, perlu tafakur, perlu dipikirkan maknanya, dihayati, dipraktekan. Lalu ketika dia bertanya, udah saya teuing kalau 1 bulan setamatan baru boleh, Rasul mengizinkan 20. Yang terakhir 1 minggu. Tapi kata beliau ketika masa tua, kenapa saya tuh tidak mengambil rusuh aja dari Rasul masa tua? Yaitu sebulan tamatan. Jadi banyak tugas untuk tadabbur dan tafakur setelah tadakur. Jadi penghayatan, penelaahan, pengkajian. Dan sekarang pengkajiannya bisa menggunakan teknologi ya. Kemudian di bagian C, Al-Quran itu sebagai pengingat bagi mereka yang berakal, bagi yang ulul albab. Karena di situ dikatakan yadzakkaru ulul albab. Penerapannya dalam kehidupan berdasar ayat ini, pertama merenungkan isi Al-Quran dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau tadi sebulan 1 tamatan, jadi kapan merenungkan isinya, kapan mengkaji maknanya, kapan menerapkannya, kapan mempraktekannya. Jadi ada kesempatan itu. Jadi tidak hanya maca terus. Jadi perlu ada obrolan. Rasulullah SAW juga gitu. Kadang-kadang setelah sholat subuh, sambil nunggu terbit matahari, berada di masjid, ternyata Rasul tidak hanya membaca Quran, tidak hanya berzikir, walaupun wayadzakar, zikir, tetapi juga Rasulullah SAW kadang-kadang menyediakan
kesempatan dengan para sahabat yang berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Bahkan kata Jabir bin Abdullah itu pernah nunggu terbit matahari teh, Rasulullah SAW setelah sholat subuh ngobrol dengan para sahabat. Para sahabat itu ngobrolkan zaman jahiliyah sampai Rasulullah SAW sering tersenyum karena tergoda oleh obrolan. Jadi itu ada sambil nunggu dari sholat subuh ke terbit fajar teh. Jadi tidak hanya ya kalau di Darussaadah seminggu 2 kali ya, ini diskusi seperti itu kan, seperti ini kan, Sabtu dan Ahad, ya di luar Sabtu dan Ahad bisa digunakan untuk diskusi lain, ngobrolkan pengalaman masing-masing untuk bertukar pikiran. Tentu paling bagus ya dari isi Al-Quran itu, dari hasil diskusi di dalam pengajian diobrolkan. Kemudian yang kedua, menghargai Al-Quran sebagai sumber ilmu. Sumber ilmu. Karena dari Al-Quran kita lebih bisa menghayati keilmuan dan bisa dikaji dari berbagai keilmuan, dari berbagai petunjuk dan keberkahan, serta menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan dan berperilaku. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pemimpin yang paling utama disebut dulu kan, pemimpin yang baik itu disebut dulu oleh Rasul, aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus, paling baik, aqra'uhum, paling bagus bacaannya pada kitabullah. Karena paling bagusnya bukan hanya alunan suaranya, bukan hanya merdu, indah didengar, tapi juga penghayatan, penerapannya. Kemudian itu mengembangkan pemahaman yang mendalam, ya, antara lain melalui tafsir, diskusi, agar makna Al-Quran itu bisa lebih mengerti dan bermanfaat secara praktis dalam kehidupan. Jadi ayat ini juga menekankan pentingnya refleksi intelektual dalam memahami wahyu Allah, serta bagaimana wahyu tersebut dapat diterapkan untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi tadabbur dan tadakkur Al-Quran. Dalam perspektif postmodern zaman sekarang ini, penafsiran atau interpretasi pada ayat Al-Quran penuh barokah, yaitu yang kita bahas surat Shad ayat 29, dapat dianalisis dalam konteks bagaimana manusia mendekati teks suci dengan fleksibilitas dan keragaman penafsiran. Jadi Qurannya benar, mutlak, tidak bisa diubah, baik bacaan, isi, maupun maknanya. Tetapi tafsirnya bisa berkembang, bisa maju. Bagaimana modern sekarang ini? Makanya kalau kita lihat semakin modern, banyak agama itu mulai menghilang kan, berkurang karena tidak terjaga. Jadi makanya kalau ditanya kitab yang suci yang asli itu hanya satu kan, Al-Quran, karena Al-Quran berkembang penafsirannya. Kalau di agama lain kan ada batasan. Kalau di agama lain ada batasan penafsiran kitab suci itu. Namanya perjanjian lama atau perjanjian baru. Tidak bisa sembarang orang menafsirkan. Itu ada batasannya.
Jadi ada apa namanya, ada benteng mereka itu dihalangi, yang menafsirkan Bible, yang menafsirkan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu kan hanya dari kalangan tertentu, kalangan pendeta. Makanya ada, kalau di Katolik itu ada paus sedunia, terus ada kardinal-kardinal, yang menafsirkan hanya mereka kan. Beda kalau tentang Islam, siapapun kan menafsirkan. Kalau Islam kan gitu, Quran itu kan siapa aja bisa menafsirkan Al-Quran. Pada hadis tidak ada larangan itu, ente mah can nyaho untuk waka menafsirkan, kan enggak. Jadi kalau di dalam diskusi Al-Quran kan siapa saja. Makanya Al-Islam itu kenapa berkembang, karena memang diterima oleh segala lapisan dan ditafsirkan oleh segala lapisan. Walaupun tentu saja ada tadabur, ada koridor-koridornya, tapi koridor itu bukan berarti membatasi kan. Jadi makanya semakin modern, semakin terus-menerus penafsiran tersebut. Jadi ada dekonstruksi makna teks itu. Jadi postmodern itu mendorong interpretasi Al-Quran sebagai teks terbuka yang mengandung berbagai kemungkinan makna. Jadi maknanya itu akan berkembang. Jadi bukan hanya satu tafsir tunggal, ya. Bukan hanya satu tafsir tunggal, tetapi itu terus-menerus berkembang. Kalau bulan yang lalu saya katakan tafsir dan hadis itu pernah bukan beku, tapi bukan pakem juga ya, tapi pernah sedikit dari kalangan wanita. Karena kalau kita perhatikan tafsir-tafsir Al-Quran pada abad ketiga ya, pada abad ketiga sampai abad ke-15 mungkin, 15 mas sekarang, abad ketiga sampai abad ke-10 lah, tahun 1000-an, itu kan hampir tidak ada tafsir Quran buatan wanita atau kitab hadis yang buatan wanita mah duika ieu ge hari kitab hadis Masodir Asliyah mah, kitab hadis primer mah da moal aya deui. Itu kan tidak ada buatan wanita itu. Semua kitab hadis teh laki-laki yang punya Masodir Asliyah, yang punya sanad atau mata rantai langsung kepada sahabat, walaupun sahabatnya banyak wanita ya kan. Aisyah itu kan wanita, atau Siti Zainab, Siti Maimunah, banyak meriwayatkan hadis, tetapi para penyusun kitab hadisnya semuanya itu adalah pria, seperti pernah saya katakan pada bulan yang lalu, sehingga penafsiran terhadap Quran dan hadis itu didominir oleh kaum pria, yang tentu saja ari sumber nama, wahyu nama tetap asli, tetapi penafsiran terhadap ayat itu dikuasai oleh kaum pria. Baru setelah abad ke-12 ke-13 kaum wanita mararuncul kan. Sekarang ada yang namanya apa, Fatimah Aminah Wadud, ada Fatimah Menirsi, ada Nur Ropiah, itu wanita-wanita, ada Binti Al-Biyuti, itu menafsirkan Quran dan penghayatan hadisnya, dan mereka itu banyak penafsirannya berontak kepada penafsiran kaum pria. Penafsiran kaum pria. Sekarang kan yang bahasa Indonesia kan banyak itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, Fatimah Wadud itu kan keras gitu kepada penafsiran kaum pria. Nah, itulah bukti bahwa
bahwa Al-Quran, sehingga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum pria di dalam terjemah Departemen Agama kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Tapi kalau Fatimah Wadudu tidak menerjemahkan pemimpin, ya qawamun itu maknanya apa? Jadi itu, dan memang apa ide ke situ itu ada sebetulnya pada zaman Asyuyuti pada tahun 1911. Dia mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu harus bersambung, yaitu bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Jadi qawwam 'alan nisa itu bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Apabila kaum prianya punya kelebihan, maka jadi qawwam. Tapi lamun kaum prianya tidak punya kelebihan, kumaha? Sekarang ini zaman modern, kaum wanita lebih banyak, gajinya lebih gede dari pria. Makanya jadi qawwam keneh dalam ekonomi, nah dia muncul kan seperti itu. Hari di rumah tangga, istrina gajinya lebih besar daripada pria. Makanya aku udah jadi qawwam pemimpin, nah, gitu di dalam hal ekonomi. Maka di dalam hal tertentu qawwamah itu. Makanya saya katakan pada waktu yang lalu perlu juga mungkin di dalam rumah tangganya ada perubahan posisi. Itu penafsiran namanya, penafsiran. Jadi kan sekarang ada salah satu contoh gitu, laki-laki sebetulnya sama, laki-lakinya S1, istrinya juga S1, sama-sama S1. Tapi begitu menikah, dua-duanya melamar, pria dengan wanita itu, suami istri itu, yang saya ceritakan ini suami istri, dua-duanya melamar, kok ternyata yang diterima wanita, istrinya, yang suaminya ditolak. Sehingga akhirnya si istrinya jadi pegawai, si prianya nganggur kan, tidak punya pekerjaan. Akhirnya jadi supir Grab, padahal sarjana kan. Jadi karena pengalaman tertentu juga, jadi supir Grab itu tahu aturan Grab. Aya nu nyewa, belenyeng dibawa ke Jawa. dibawa ke Jawa. Ternyata di Jawa tuh parem. Ternyata di Pareman kudu bogana. Dan blacklist dari Grabnya tuh bisa deh. Suaminya tuh bisa apa-apa. Kadang punya anak. Kumaha ke posisi begitu. Jadi masuk Grab sudah di blacklist. Daftar ke pegawai tidak diterima, jadi si suami tidak bekerja, tapi istrinya gede gajinya. Kumaha qawwamnya seperti itu? Saya katakan kepada mereka, ganti posisi aja. Kenapa harus berpisah? Kenapa harus bercerai? Musyawarah aja, penerapan sampai yang Al-Quran itu qawwamnya kumaha. Ya artinya laki-lakinya jadi ngurus bayi, ngurus anak. Karena anaknya yang 3 tahun, yang satu tahun kurang. Ya akhirnya ganti posisi si yang ngurus anak itu bapana nu nyusuhan. Susuna mah tetap ti ibuna, tapi nu mikeunna karena ibu nama bekerja, maka si suaminya di rumah yang cuci piring, cuci masak segala macam, suaminya ganti posisi kan. Nah itu menariknya penafsiran Quran. Sok lamun saklek we qawwam teh tadi dipahami oleh sanes ulama baheula, jadi pokoknya yang tekstual gitulah.
yang tekstual pemahamannya. Kan akhirnya kan banyak berontak kaum wanita. Banyak perceraian. Makanya di sini dekonstruksi makna ayat, makna teks itu bisa dan itu sumbernya ada, yaitu tadi bima fadallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi bukan tunggal tafsirannya. Jadi kalau saya membahas hadis ini sudah 4 kali makalah can tamat kene, ya karena kita ingin memperdalam hadis yang kita bahas ini ada kaitan dengan Al-Quran. Jadi liyadabbaru, supaya mereka memperhatikan ayat, menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengajak pembacanya untuk menggali lebih dalam dan menemukan makna-makna baru yang dapat berkembang sesuai dengan zaman dan konteks sosial. Postmodern ini melihat sebagai pengakuan bahwa setiap orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman itu dapat memperoleh pemahaman yang berbeda-beda. Dapat memperoleh pemahaman yang berbeda. Kenapa fatwa di kalangan umat Islam itu ada fatwa? Yang fatwa itu selalu berganti-ganti dari satu situasi ke situasi yang lain. Sok dina agama lain kan untuk ayah itu majelis fatwa. Di Islam kan ada. Di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di Persis ada Dewan Hizbah, di NU ada Bahsul Masail. Yang itu selalu berkembang dan itu terus menerus. Jadi sehingga ulama majelis ulama nanti gawe terus gitu. Komisi fatwa teh untuk cicing gitu. Karena setiap saat ada perubahan, minta fatwa. Maka komisi fatwa di MUI, ada Dewan Hizbah di Persis, ada Bahsul Masail di NU, Majelis Tarjih di Muhammadiyah, terus. Walaupun sekarang posisinya lebih kemana arahnya. Makanya ku Prabowo dihijikan antara Persis dan Muhammadiyah kan. Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikannya Muhammadiyah, wakil menterinya kan Persis. Menteri Pendidikannya kan Pak Abdul Mukti itu kan Muhammadiyah pisan itu. Terus wakil menterinya Pak Latiful Hayat ya, orang Riung Bandung itu kan Persis pisan itu. Jadi dihijikan, nah itu nanti kan berpengaruh kepada fatwa-fatwa di pemerintahan itu otomatis ada dan itu terus berkembang di dalam memahami Al-Quran. Kemudian B, tentu saja kontekstualitas dan pembacaannya itu kritik masa silam. Jadi kepada tafsir. Makanya kalau para mufasir kan banyak menggali dari tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Ya saya kutip juga dari Ibnu Katsir, tapi tafsir kayenakeun juga kita kutip saja biar berkembang. Karena postmodern ini menekankan pentingnya konteks di dalam memahami teks. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebijaksanaan ulul albab, orang yang mempunyai pikiran itu diperlukan untuk menggali makna Al-Quran yang terus relevan dengan zaman. Karena wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat, di kalanganmu ada Rasul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat 78 Hijriah, ketika ayat ini turun, yang dibicarakan fikum itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi ketika ayat ini sekarang dibaca,
Wa'lamu anna fikum, kumnya itu termasuk Saifuddin, termasuk bapak-bapak, termasuk Pak Budi, Pak segala macam di sini. Fikumnya itu kalangan kalian. Anna fikum Rasulullah. Di kalanganmu, di kalangan kita ada Rasul. Di kalangan kita ada Rasul. Jadi sekarang itu masih ada Rasul teh. Walaupun masih ada Rasul juga, penafsirannya beda-beda. Ya. Jadi kalau kalangan salafi jelas yang dimaksud wa'lamu anna fikum Rasulullah, di kalanganmu ada Rasul itu adalah syariahnya, risalahnya, jasad dama geus meninggal. Tetapi di kalangan torekat ada juga kan? Di kalangan torekat ada juga bahwa Rasul itu fisiknya masih ada sampai sekarang. Sehingga ketika berdikir Rasul hadir itu merasa dia ada hadir gitu Rasul teh gitu. Ada yang berpendapat sampai sekarang juga seperti itu, sehingga rambut Rasul itu dibagi-bagi kepada murid-muridnya kan rambut Rasul itu kan dipotong, ditekan, dibagi-bagi kepada murid-muridnya. Karena supaya ketika membaca itu merasakan ada. Jadi ada yang memahami seperti itu, fikum Rasulullah. Kumaha itu ketika didesak diskusi dengan mereka, pokoknya mah saya mah percaya bahwa Rasul teh fisiknya juga masih ada, cuman dalam bentuk peninggalannya itu. Dalam bentuk peninggalannya itu kan, walaupun di Saudi itu kan peninggalan Rasul itu kan sengaja dihilangkan ya. Rumah Rasul, rumah Siti Khadijah di Mekah kan ganti fungsi dulunya, berfungsi sampai perpustakaan sekarang diubah lagi. Jadi tapi ada yang meyakini seperti itu. Itu namanya pemahaman, penafsiran. Jadi kalau di kalangan torekat itu ada yang memahami. Jadi coba aja bapak-bapak dan ibu-ibu diskusi dengan orang-orang torekat. Itu kalau sholawat itu merasa hadir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan mereka. Kemudian intelektualitas. Itu ada dialog di antar pemikiran. Jadi postmodern itu yang menyoroti konsep intelektualitas, yaitu bahwa suatu teks dapat diresapi dan diperkaya oleh dialog dengan teks-teks atau pemikiran lain. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa Al-Quran bertujuan untuk dipahami dan direnungkan, sehingga menuntut adanya keterbukaan untuk berdialog dengan ilmu pengetahuan, dengan filsafat, atau dengan disiplin ilmu lain. Jadi kalau saya kirimkan di WA, di grup WA di Darus Saadah, hadis kan, makna hadis, kemudian berikutnya B, teologi dalam hadis ini, kemudian C, sosiologi, kemudian berikutnya antropologi, terus dipapai sampai kadang-kadang sampai Ki saya kirimkan itu. Tapi kalau di Darus Saadah mah nggak begitu banyak ya. Tapi kalau di grup Masjid Al Hasan itu kan para pembaca grup WA Al Hasan mah banyak gitu yang kalau saya ngirim hadis kan saya ngahanca itu ngaji hadis itu tiap hari dikirim. Kalau saya ngirim itu langsung mereka ngirim naon we gitu, share nutup para rubuh video-video. Nah, setelah itu saya jawab, kajian hadis ini dari teologi, kajian hadis ini dari sosiologi, kajian ini dari psikologi, dari
pokoknya macam-macam dari hadis kepada hadis itu supaya kita berlatih untuk dari berbagai ilmu pengetahuan, mengkaji ayat maupun hadis. Tapi karena saya terfokus kepada hadis, ya otomatis pada hadis tersebut. Kemudian tentu saja humanisme dan pemahaman individu. Postmodern ini menyoroti pentingnya pemahaman individu dalam penafsiran teks-teks ayat suci. Jadi Bapak dan Ibu secara individu gimana? Tapi kalau baru pemahaman individu tentu tidak memaksa orang. Kalau didiskusikan itu karena kita ingin jadi ulul albab. Jadi jangan betah jadi orang awam. Punten Pak, abdi mah orang awam, setiasa nafsirkeun ulah yang jadi orang awam wae. Kudu jadi ulul albab. Jadi kan ambisi aja gitu. Saya mah ulul albab. Ulul albab itu adalah yang suka tadakur, tafakur, tadabur. Suka tafakur alam, tadabur dan tadakur Al-Quran, yang menghayati Al-Quran. Saya tidak senang jadi orang awam. Saya harus jadi ulul albab. Makanya saya diskusi dari isi Al-Quran dan hadis itu. Saya renungkan. Sok entong kagok dina pengajian oge kalau Bapak punya pendapat mah derwe. Sampaikan supaya kita jadi ulul albab. Kemudian tentu saja nilai kritis dan refleksi terhadap realitas. Ayat ini menekankan pentingnya tadabbur, tafakur. Yang dari perspektif modern itu dapat berarti membangun kesadaran kritis terhadap realitas dan membuka peluang kritik terhadap ketidakadilan. Kalau ketidakadilan itu terus. Kemudian tentu saja pluralitas makna dari penghayatan masing-masing. Itu dengan melihat Al-Quran ini. Kemudian ayat berikutnya yang kelima, itu kita lihat surat Al-A'raf 96 yang sangat populer. Karena sering dibacakan oleh para ustadz, para mubaligh, para khotib. Yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andaikan penduduk kampung, penduduk kota, penduduk suatu kaum, penduduk suatu tempat, suatu negara. Ahlul qura itu banyak ya. Qaryah itu bisa kampung, bisa kota, bisa negara. Ahlul qura. Makanya kan Mekah itu disebut Ummul Qura. Induknya kota, induknya negara, induknya dunia. Ummul Qura. Andaikan Ahlul Qura amanu wattaqau, iman dan takwa, la fatahna alaihim barakat minas sama, maka keberkahan. Jadi kalau tadi doanya barokallahu laka kepada pengantin, termasuk juga ayat ini barokallahu lakanya, itu amanu wattaqau, yang disingkat oleh Pak Habibie imtak, iman dan takwa. Dan iman dan takwa kata Pak Habibie harus dilengkapi dengan iptek, imtak dan ipteks. Iman dan takwa, iptek ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Iman dan takwa, iptek. Nah, kalau semua ahlul qura amanu wattaqau, iman dan takwa, la fatahna alaihim barakat, maka akan kami bukakan atas mereka barokat, keberkahan. Minas sama, berkahnya dari langit, dari atas, wal ar, dan dari bawah.
itu akan bukakan. Di mana ini? Dimanapun. Kalau bapak dan ibu amanu wa taqaunya sepupunya kecil, maka yang kecil. Kalau di rumah iman dan takwa barokah dalam rumah. Karena ada istilah saeutik mahi loba nyesa, tapi meureun ulah saeutik mahi loba nyesa, saeutik mahi loba bersedekah. Saeutik mahi loba berbagi, bukan sesana, tapi bersedekah. Itu barokah. Jadi kan ada rezeki teh saeutik tapi mahi we cukup gitu. Ada nu loba sampai eta mah bingung pan geuning anu dirampas ku jaksa agung, saking bingungna neudeun di bank tapi ka diimah kan 1 triliun, hampir 1 triliun neudeun duitna diimah, saking bingungnya di bank sieun kapangih simpen diimah sampai 1 triliun. 1 triliun deh baru, aduh ternyata gampang we deh ayeuna mah diambil ya. Itu tapi kan tidak menyenangkan itu kan, ngalah riweuh sebenarnya. Maka hasil beberapa tahun dari dulu mengumpul-ngumpul ayeuna geus kumpul kan dirampas oleh negara kan teu barokah itu. Malah jadi masuk penjara kan, jadi ditahan. Gara-gara saeutik kapanggihna tehnya. Nah, itu kalau barokah itu tentu saja manfaat gitu. Manfaat dinikmati. Dan ini jaminan dari Allah. La fatahna alaihim barokat minas sama wal ard. Walakin kadzabu, karena bohong tadi tidak iman dan takwa. Contohnya tadi anu dirampas, nu kating kumaha pokona mah duit nu 1 triliun teh diambil oleh jaksa gitu. Kadzabu diakibatkan oleh kadzabu kan, maka fa akhadnahum ya ambil bima kanu yaksibun, hasil usaha menang jerih payah itu. Kemudian makna ayat ini pertama, walau anna ahlal qura amanu wa taqau. Ayat ini menyatakan bahwa jika penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, utamanya tentu saja menjaga diri dari dosa dan menjalankan perintah, Allah akan memberikan keberkahan yang melimpah. Yang melimpah keberkahannya, karena di situ jamak barokat. Kemudian B, la fatahna alaihim barokat minas sama. Allah menjanjikan bahwa keberkahan itu dari langit dan bumi akan dibuka bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Hujan itu barokah bagi yang beriman dan takwa. Tapi bagi yang mendustakan bisa tidak barokah. Sehingga dikatakan, geus hujan deui euy, urang mah bocor imah. Jadi siksaan hujan teh. Jadi bukan jadi barokah kan? Padahal kan hujan itu barokah. Ya begitu turun hujan, hujan deui euy kudu naik ka para, kudu ngomekeun kenteng. Itu dosanya mana? Tentu saja ini bukan dosa tidak beriman, bukan kufur, tetapi mendustakan tentang ayat-ayat kauniyah, tidak menerapkan barokah. Tapi bagi yang benar-benar menerapkan keimanan dan ketakwaannya di dalam kehidupan, begitu hujan, alhamdulillah hujan. Karena hujan itu kan banyak barokahnya, yaitu kenikmatan, tumbuh-tumbuhan, tekudu nyebor. Kemudian cuaca jadi bagus, kan pagi-paginya jadi seger karena malam tadi hujan, hingga pagi-pagi itu jadi seger udara itu. Kemudian banyak manfaat iman. Berkah ini bisa berupa kelimpahan,
rezeki, bisa kesehatan, nggak barokah kan? Karena sehat, bisa juga kehidupan makmur. Dari langit, Allah bisa menurunkan hujan ya, yang membawa kebaikan. Dan dari bumi, Allah bisa memberikan kesuburan dari hasil tanah yang melimpah. Nah, geninganan banyak banjir, kan banyak banjir mah karena memang mayoritas perumahan di tembok, di pelur, ya otomatis banyak banjir. Dah mayoritas kan perumahan teh untuk nyadiakeun tanah serapan kan, mayoritas lah. Sok we ya di Santosa Asih kan serapannya kan sedikit. Jadi kalau banjir bahkan ada kompleks semuanya tanaman tidak ada, tanaman juga sedikit, sehingga otomatis banyak banjir karena tidak diserap air hujannya oleh tanah. Kemudian walakin kadzabu, karena banyak yang mendustakan, fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Ya, penduduk negeri tersebut penuh kedustaan akan kebenaran, tidak mengambil serta tidak mengimani, nah, maka hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada siapapun. Kalau hukum yang sifatnya duniawi, sunatullah itu kan berlaku bagi mukmin maupun kafir. Bagi mukmin maupun kafir. Jadi itu hukum Allah yang bersifat sunatullah mah tidak membeda-bedakan agama berlaku. Jadi kalau masjid dan gereja, masjid untuk pakai penangkal petir, gereja pakai penangkal petir, nyanu kabentar gelapnya masjid. Untuk si petir teh, oh iya mah karunya muslim ke sholat, jadi itu kabentar kan, enggak. Ya, anggerwen untuk pakai penangkal petir kan, kabentar petir dari hukum sunatullah kan berlaku baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik kafir maupun. Jadi kalau sekarang Yahudi di Palestina itu teh menang wae gitu kan, padahal ngadoanya bisa miliaran orang kan untuk Palestina teh, yang bentuk lamun umat Islamnya ya bisa miliaran lah yang berdoa untuk Palestina teh, yang berdoa supaya keselamatan Aizal Islam wal Muslimin di Palestina itu, para khotib juga mendoakan. Tapi gunawan ayeuna nu Palestina wae anu tetap di perang ini. Tapi tidak, ya eta sunatullah berlaku. Tidak membeda-bedakan agama. Di sunatullah berlaku mana anu kerjasamanya erat, persenjataannya hebat, angger we berjalan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kan presiden Amerikanya baru ya, Donald Trump itu kan kelihatannya lebih pro Israel sampai berani menobatkan ibu kota Israel di Yerusalem kan, di daerah Palestina. Donald Trump duka ayeuna Donald Trump masih tetap ya duka teuing wallahu alam. Tapi itulah jadi di dunia hukum Allah itu berlaku, sunnatullah berlaku bagi siapapun, maka cek abdi pada bulan yang lalu dikatakan kalau orang yang beriman yang soleh itu sunatullahnya selalu dilindungi, atau para ustadz, para kiai mau sakit. kalau para ustadz yang beriman dan beramal soleh yang baik itu dilindungi, atau para ustadz, para kiai mau ngeri.
kan doa ge lekoh atuh Allahumma robban nas teh jadi khusyuk gitu ya para ustadz kiai makan doa atau mau gering. Tapi kalau semuanya ditentukan oleh sunatullah atau dokter mau gering. Tapi kan ternyata dokter oge gering, ustadz oge gering. Bahkan kakak saya itu, saya sekeluarga ya, seibu sebapak itu 4 orang. Saya sekeluarga itu 4, semuanya 8, tetapi yang 4-nya beda ibu. Yang seibu sebapak saya 4. Jadi Kang Yusuf, kedua Kang Jalal, ketiga saya, keempat Saiful Islam. Itu seibu sebapak. Semuanya stroke. Kakak saya stroke. Kang Yusuf sampai wafat. Kemudian kakak saya yang kedua, Jalaluddin stroke. Sekarang kemarin dirawat di Edelweiss 16 hari. Sekarang dari rumah sakit dibawa ke rumah, masih stroke. Sekarang itu tidak bisa jalan, bicaranya nggak jelas, padahal dia ustadz, tukang ceramah, tukang kemana-mana. Saya stroke 2017, dan adik saya juga Saiful Islam stroke 2016 ya, bahkan keduanya 2019 kalau tidak salah. Jadi stroke kan namanya ayah gen gitu tahu tuh, sehingga mikir-mikir begitu ya, sehingga mikir-mikir. Tapi ya alhamdulillah saya sehat lagi. Tapi kadang-kadang lamun ditanya kurang naon, perlu dipikiran, kurang naon mah pokoknya mah perbaiki aja berikutnya. Lamun dipikiran bisa jadi gering deh kan. Mun dipikiran ya naon sababna kan jadi gering deh kena. Jadi ke depan aja. Jadi Kang Jalal itu sekarang masih belum bisa masih kudu dipayang we itu kemana-mana deh. Nah ini apakah tidak mendapat barokah? Kalau tidak mendapat barokah, apakah iman dan takwanya kemana? Gitu. Pan sering disebut ustadz para penceramah kan orang-orang soleh katanya dianggapnya oleh masyarakat gitu ya. Walaupun kesolehan itu kan tidak tahu kan. Nilai iman dan amal soleh itu kan tidak diketahui karena aman wa taqau kan semuanya hahuna kata Rasul kan, sampai menunjukkan ke takwaan itu hahuna, takwa itu rahasia ya. Tapi begitulah kira-kira pengalaman. Filosofi dari ayat ini keberkahan dari iman dan takwa. Jadi ayat ini menekankan hubungan erat antara keimanan, ketakwaan, dan keberkahan. Jadi secara filosofis ketika manusia hidup sesuai dengan petunjuk ilahi, mereka menciptakan keseimbangan yang membawa keberkahan dari segala sisi kehidupan, baik spiritual maupun materi. Mungkin spiritualnya itu akan tetap dirasakan, tapi kaitan dengan materi tadi, materi maka dipandang oleh masyarakat, oleh orang, fisik dan jasmani dan rohani. Nah, jasmani mah kelihatan yang sakit, tapi yang sakit rohani kan nggak kelihatan. Itu kaitan dengan iman dan takwa. Hal ini mencakup tidak hanya kesejahteraan fisik, tetapi juga kedamaian dan ketentraman. Jadi akan berbeda bagi yang beriman dan bertakwa dengan yang tidak beriman dan tidak bertakwa, akan berbeda. Walaupun seperti tadi saya katakan secara lahiriah mah sakit, stroke secara lahiriah mah. Saya empat-empatnya sering disebut ustadz karena khutbah wae, walaupun saya tidak selamanya khutbah ya,
kalau Jumat itu saya ada liburnya. Terutama kalau Jumat pertama saya tidak pernah khutbah Jumat pertama itu. Ada ngukeun khotib. Para khotib itu, tapi otomatis kalau di dalam batiniahnya mah ada perbedaan. Kalau walaupun fisiknya sama. Jadi dari 4 bersaudara aja saya itu yang semuanya mengalami stroke. Jadi ketika stroke-nya itu otomatis berbeda. Karena yang diingat ketika stroke seperti kakak saya sampai sekarang itu yang diingat itu kumpul ceramah, walaupun ceramah itu jelas gitu. Karena sedang stroke ya. Jadi nyariosnya kan itu jelas, tidak dimengerti, tapi dia mau coblak aja gitu kepada keluarganya dikumpul ke ceramah karena kebiasaan bacaan pengajian. Kadang-kadang pagi-pagi itu mana jas mereka mana yang mau ceramah ya anu. Jadi ingat teh karena ceramah we jeung mimpin sholat jadi imam, begitu adzan ngorejat. Walaupun itu bisa udah ngorecat, antarkan ke masjid jadi imam. Tuh dalam keadaan sekarang seperti itu kondisinya beliau Kang Jalal. Jadi dan ternyata saya juga ketika stroke begitu, ya istri saya yang sering lapor bahwa lagi cenah bapak keur stroke begitu aja cenah hayang nanti mencoblak ke hayang ke masjid yang kayak walaupun itu bisa oyang. Jadi itu berpengaruh ya. Kemudian peringatan bagi yang menolak kebenaran. Ayat ini juga memberikan peringatan bahwa mendustakan kebenaran dan tidak beriman akan membawa akibat buruk. Ya, kita lihat namanya pengalaman antara Palestina dengan Israel. Israel anu menyatakan gagah ya cenah tidak ada negara-negara Arab yang tidak terjangkau oleh Israel. Buktinya dia kan nyumput Netanyahu-nya. Nyumput di bunker kan sekarang itu. Berarti kan takut. jadi semakin merasa berkuasa, semakin takut Netanyahu itu ketakutan. Tapi kalau para pejuang Palestina, pemimpinnya kan terbuka aja di mana-mana aja bebasin dia. Tapi Netanyahu itu ngumpet sekarang. Dan baru saja kan memecat Menteri Pertahanan, dipecat, ganti. Itu stresnya Israel. Yahudi itu mungkin karena stres, makanya perang kemana-mana, ke Libanon, ke Irak, ke apa namanya Damaskus ya, kemana-mana gitu. Coba ke Indonesia mereka deh, aduh. Untung nggak terlalu. Kemudian peringatan bagi yang menolak kebenaran itu, jadi yang menolak kebenaran itu secara batiniahnya bisa tersiksa. Jadi walakin kadabu la akhadna, kami siksa tuh. Penerapan batiniahnya akan tetap. Jadi penerapannya dalam kehidupan ayat ini, pertama mengutamakan iman dan takwa. Ayat ini mengajak manusia untuk selalu beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa seorang akan diberkahi dalam kehidupannya dan hidup dalam kebaikan dan kesejahteraan. Tapi seperti tadi saya katakan, jangan dari ukur materi, kesejahteraannya, ketentraman, ketenangannya, jangan hanya dari materi. Ya, kalau jadi materi makan, saya sering timbul pertanyaan di dalam hati, kenapa para
ahli dalam bidang ilmu ekonomi teu balaleunghar. Sanes semua. Kenapa ahli dalam bidang ilmu ekonomi teu balaleunghar? Dan balaleunghar mah Abu Rizal Bakri apa siapa itu yang punya supermarket banyak tuh, Khairul Tanjung. Itu kan bukan sarjana ekonomi. Saya lihat itu di kampus saja, di kampus Unisba. Saya suka ditanyakan kepada dosen-dosen ekonomi, fakultas ekonomi. Kunaon eta orang-orang fakultas ekonomi teu kaya-kaya. Kunaon tah? Wallahu a'lam, sok we ramekeun eta. Da ke banyak gitu, banyak yang bahkan ada dosen mengajarkan wira swasta. Jadi mata kuliahnya mah wira swasta dia ajarkan, tapi dia sendiri tidak wira swasta ya. Tapi dari sudut batiniah nama kita kan tidak tahu. Hanya dari sudut materi, dari sudut materi. Kenapa tidak banyak yang berhasil orang-orang ahli di dalam pelajaran atau mata kuliah ilmu ekonomi, di dalam lahiriahnya nggak kelihatan kaya, karena orang-orang kaya kok beda gitu latar belakangnya. Kemudian menghindari pendustaan dan kerusakan. Pentingnya tidak mendustakan kebenaran dan menjauhi perbuatan yang merusak. Itu perbuatan buruk yang dilakukan akan kembali kepada pelaku. Dan ayat ini mengingatkan bahwa setiap keburukan yang dilakukan ada ganjarannya. Jadi setiap keburukan sekecil apapun ada akibatnya. Baik keburukan dari sudut spiritual, keagamaan maupun dari sosial. Ya. Dari kalau keburukan dari sosial, dari fisik ya akibatnya kepada fisik juga. Kalau dari sudut spiritual, ya spiritual juga. Jadi, jaminan iman dan takwa, maka iman dan takwanya itu lahiriah dan batiniah. Dari sosiologinya saja kalau kita lihat ke ayat ini, pentingnya nilai sosial dalam membangun kesejahteraan bersama. Ayat ini menekankan bahwa keimanan dan ketakwaan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tapi juga memberikan dampak positif secara kolektif bagi masyarakat. Sosiologi itu melihat iman dan takwa itu sebagai nilai sosial yang berfungsi mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Jadi, mempromosikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Nilai-nilai ini dianggap sebagai landasan yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Jadi dari pribadi-pribadi yang baik, nah, jadi secara sosial itu akan berdampak sosial yang baik juga. Dari pribadi yang buruk akan berdampak buruk juga kepada masyarakat. Makanya kalau Rasul man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lanjutannya itu kan sosial. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lanjutannya fal yukrim doipahu, muliakan tamu, kan sosial. Ada fal yukrim jarohu, muliakan tetangga, kan sosial. Ada fal yuksin ahlahu, berbuat baiklah kepada keluarga. Iman
kepada Allah, iman kepada akhir, spiritual kan sosial. Jadi lanjutannya itu sosial. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitabnya Ihya, yang Imam Ghazali itu yang wafat tahun 505 Hijriah, dia mengatakan antara spiritual dan sosial itu tidak akan terpisah di dalam Islam. Makanya seluruh rukun Islam itu pasti dampaknya itu kepada sosial. Manifestasi ini sosial. Sholat, apa manifestasinya? Tanha, nil fahsya wal munkar, itu sosial. Zakat, dampak sosialnya lil fuqara wal masakin. Jadi diambil dari orang kaya, diserahkan kepada miskin. Kepada miskin itu kan sosial. Saum itu la'alakum tattaqunnya adalah berbuat baik kepada sesama, kan? Kemudian haji, ketika ditanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur, apa itu hajjul mabrur? Maka Rasul menjawab, it'amu ta'am wa ifsa'us salam. Terus it'amu ta'am wa ifsa'us salam. Haji itu. Jadi memberi makan dan perdamaian itu sosial. Jadi semua rukun Islam itu pasti dampaknya. Kemudian karena memang keimanan individu itu akan berdampak sosial. Kemudian ketakwaan itu sebagai kontrol, kontrol sosial. Kemudian dampak sosial itu dari pengabdian nilai keimanan. Jadi orang yang beriman akan baik sosialnya. Jadi kalau tidak baik sosialnya, ya imannya masih dipertanyakan. Kemudian relasi kolektif antara manusia dan alam. Karena di situ dikatakan alam. Antara manusia dengan alam itu tidak boleh berpisah. Jadi kolektivitas dalam kesejahteraan. Kemudian transformasi sosial melalui penerapan nilai religius, keagamaan. Kemudian masyarakat itu sebagai cerminan dari nilai kolektivitas. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat itu mencerminkan sejauh mana keimanannya. Jadi dari perspektif sosiologi, ayat ini dapat dipahami sebagai refleksi tentang pentingnya nilai-nilai. Kemudian ayat yang berikutnya, Qurrabbi anzilni munjalan mubarakan, saya akan ringkas saja karena sudah mau terbit mataharinya. Secara teologis, ayat ini pengakuan terhadap kekuasaan Allah, pengatur segala sesuatu. Khairul munjalin. Kemudian doa untuk keberkahan kebaikan mulai dari rumah, munjalan mubarakan. Kemudian keyakinan kepada keutamaan kebesaran Allah, anzilni wa anta khairul munzilin. Kemudian spiritual dalam mencari tempat yang baik. Kemudian pengajaran tentang tawakal. Ya. Jadi banyak sekali ayat ini. Kemudian ketergantungan pada Allah. Kesejahteraan spiritual itu membawa material, kesadaran tentang keberkahan, dan masih banyak lagi maknanya. Di sini ada beberapa makna yang silahkan saja bapak-bapak dan ibu-ibu baca masing-masing, dan belum tamat kajian doa meraih keberkahan. Saya kira dianggap cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.